Nanti lah Pak. Oh, pulang dari sini pintar-pintar. Iya, emang. Materi selanjutnya yaitu tentang deskripsi singkat. Oh, tentang DBD pokoknya ya, nanti disampaikan oleh Dr. Iwan. Pada Dr. Iwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngantuk nggak Ibu? Ada yang hitam ya Bu? Tadi kan sudah disinggung sedikit ya sama kepala puskesmas tentang DBD dan Bapak Adis. Ini Bu kebetulan ya. Tadi sudah disinggung sama Dr. Egi tentang DBD, yaitu yang paling utama PSN3M+ ya. Oke. PSN3M+ itu di sini Bu berperannya Bu. Di fase hidup nyamuk ada 3 fase: telur, larva, pupa, dan nyamuk. Nah, kalau kita potong di sini Bu, dia pasti jadi nyamuk kan? Nah, itu peran untuk memberantas si jentik tadi. Anjir. Tama. Ini? Terus. Jadi ini Bu ya, saya titip mumpung pada kumpul ya Bu ya. Terus. Pemberdayaan satu rumah satu jumantik ya Bu ini. Jadi nanti yang jadi jumantik satu kader jumantiknya itu adalah kepala keluarga Bu. Oh ini. Terus next. Nah Bu, bayangkan kalau tiap rumah ini satu kepala keluarga menjadi kader jumantik ya Bu ya. Insya Allah si jentik itu bisa teratasi dan nantinya tidak terbentuk ya. Ke ini deh. Oh, beda file. Ya. Bagian dari situ ya, dia mau ke bawah. Nomor 2. Nah ini Bu ya, faktor pembawa penyakit DBD. Yang pertama itu Bu, kepada dokter ya, Aedes aegypti. Terus S tadi. Nah tadi sudah dijelaskan ya Bu, dari mulai telur, larva, jentik, pupa, kemudian jadi yang dewasa. Kita tujuannya jumantik ini dia memutus dari sini Bu, sehingga tidak terbentuk yang dewasa. Nah ini Bu, stadium jentik ini sampai 6-8 hari, kemudian kepompong atau pupa 2-4 hari. Nah dari telur menjadi nyamuk dewasa 9-10 hari. Nah kalau udah jadi nyamuk dewasa Bu, ini mencapai 2-3 bulan. Nah tadi Bu yang sudah disinggung ya, fogging itu cuma membunuh nyamuk dewasa. Tapi cuma Bu, si jentiknya itunya tidak teratasi. Nah ini Bu, si telur ini bisa sampai 100 butir ya Bu ya. Oke. Next. Oke. Kita tampilkan foto-foto yang ini ya Bu ya, hasil PE di lapangan ya Bu ya. Yang masih di enggak. Ini oh, DVD. Paling foto-foto.
menunjukkan foto-foto pas PE ini di lapangan. Nah ini Bu, biasanya di toren ya Bu ya. Toren ini bukan cuma nampung air, nampung jentik. Next. Nah ini biasanya galon dipotong buat nampung air, katanya buat nyiram tanaman Bu. Soalnya ya itu jadi jentik. Ya. Nah ini yang paling bombastis Bu. Di desa Cijunjung mana? Desa Cijunjung. Ini kolam 3 Bu, bekas apa ya? Siklon apa Bu? Buat maggot. Nah, dia tadinya buat budidaya maggot. Akhirnya terbengkalai, dia nggak ada saluran buat pembuangan, akhirnya ini Bu apa? Sebelum air di sini jentik semua Bu. Ya. Nah itu Bu. Ya. Nah ini Bu. Buat nampung air. Oke. Nah ini isinya jentik semua ya Bu ya. Jadi saya kutip daripada tadi bayangkan kalau satu rumah terbentuk satu dimati. Insya Allah jentik-jentik kayak tadi tidak akan muncul ya Bu ya. Dan nantinya tidak jadinya Pak yang membawa penyakit jadi. Nah ini kayaknya di desa Cijunjung juga ya. Satu agak dulu dia saya tanya buat nyiram katanya Bu. Ternyata nggak cuma air, plus itu juga Bu. Ternyata ada jentik. Jadi kalau itu bukan jentik Bu, ini jangan cuma dibuang ya, disikat Bu, karena si jentik itu dia nempel di pinggir ember. Nah ini cuma terakhir ya. Sampai ada yang kenal nggak Bu? Dan terima kasih Bu. Apa lagi? Materi yang itu ya? Dilanjut ya Bu ya untuk dari pemula ya. Ya Kak. Sampai sore juga siap ya ibu-ibu ya kalau pada kita Yang di sini, yang di sini. ya Bu ya. Lumayan deh mau apa? Ini mah ini. Ini yang kemarin itu. Ini ya Bu ya. Pada kali ini kita membahas MAMS atau gendongan ya. Tahu kan? Nah, GHPR ada yang tahu Ibu GHPR? Ada yang tahu Ibu GHPR? Gigitan hewan penyebab rabies. Sering anjing, kucing, monyet. Nah, dan Gigitan hewan penyebab rabies. nah ini ya Bu ya. MAMS, parotitis atau gendongan biasanya di leher kanan atau kiri ya. Biasanya ini anak kecil Bu yang gampang ketularan ya. Biasanya anak SD tuh. Saya suka kesel di tempat praktek. Kok gurunya cuek gitu Bu, anak gendongan tetap disuruh masuk. Itu siapa Bu Istri yang bisa edukasi di sekolah? Mungkin nanti bisa masuk ke dalam. Nah ini Bu. Kemarin juga di Kabupaten Bogor sempat hits di gendongan. Kita sempat heboh Bu, karena gampang nular ya. Seperti cacar, sakit mata, gendongan, gampang banget nular. Next. Nah ini Bu, gendongan ini menyebabkan virus ya. Virus menyerang kelenjar air ludah atau dalam bahasa medisnya parotitis. Jadi diagnosanya itu parotitis, namanya peradangan penyebabnya. Sehingga ada pembengkakan. Gejalanya biasanya demam, demam namanya virus ya. Demam kemudian yang lebih nyaman ini nyeri di sekitar pipi atau bagian leher. Next. Nah ini Bu, penularannya tadi sudah dijelaskan dari virus namanya paramyxovirus, ditularkan melalui droplet ya. Makanya dia seperti ini Bu, COVID yang kemarin gampang sekali tertular ya. Meriah karena virus, biasanya itu gejala virus kan khas Bu, demam, terus dari badan. Inkubasinya 15-24 hari, kemudian tadi penyakitnya
demam, pasti karena radangnya di sekitar leher pasti jadi di sekitar leher ya. Susah ya bisa makan karena dia dari demam, apalagi ditambah dari di sekitar leher. Dan dia harus makan. Oh iya, itu yang narik blow ya. Blow ini ternyata bukan untuk pengobatan. Ini tujuannya dia sebenarnya untuk si anak dia takut keluar karena kan infeksi virus itu sebenarnya self-limiting disease. Self-limiting disease itu dia penyakit yang bisa sembuh sendiri. Dia biar nggak main keluar jadi tujuannya itu. Ya, next sama bakso ya. Komunikasi yang paling